Bismillahirrahmanirrahim. 73. Wa an Mu'adzah qalat qultu, aku berkata li Aisyah, kepada Aisyah, apakah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa, thalathata ayyamin, 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan, yaitu bulan Arab. Qalat, Aisyah mengatakan, na'am, iya. Qultu, aku bertanya, min ayyihi, dari mananya bulan, karena adalah Nabi yasumu, berpuasa. Maksudnya apakah dari awal bulan atau di tengahnya bulan atau di akhir bulan, ditanya. Maka Aisyah mengatakan, qalat, kana, adalah Nabi, la yubali, tidak peduli, min ayyihi, dari mana saja bulan tersebut, soma, beliau berpuasa. Artinya beliau kadang-kadang puasanya di awal bulan, kadang-kadang di tengah bulan, kadang-kadang di akhir bulan. Maka ini hadis menunjukkan bahwa puasa 3 hari setiap bulan tidak harus tanggal 13, 14, 15. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sering orang bertanya kepada saya. Dia mengatakan, Ustaz, ini saya sudah biasa puasa Ayyamul Bid, tapi kemarin tanggal 13 saya mukel karena diundang oleh teman menghadiri walimah. Saya membatalkan puasa. Apakah bisa diganti tanggal 16? Jawabnya jelas sangat bisa, ya. Jadi kalau biasa 13, 14, 15, karena suatu udzur tidak puasa pada tanggal-tanggal tersebut, silahkan diganti tanggal apa saja, bebas. Dalilnya hadis ini, la yubali, Nabi nggak peduli, mau awal, mau tengah, mau akhir, sama saja. Fungsinya tetap 2 tadi, yaitu seolah-olah puasa 1 tahun dan menyebabkan apa? Hati kita jadi bersih. Fadilahnya tetap sama. Meskipun tetap saja yang tanggal 13, 14, 15 lebih utama karena ada dalil yang khusus yang menyebutkannya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi ternyata termasuk ahli puasa 3 hari setiap bulan. Karena itu kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu untuk puasa 3 hari setiap bulan, sangat-sangat disarankan untuk melakukannya. Kenapa? Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan bersama Nabi di dalam surga. Nah, tapi cinta kepada Nabi itu harus ada buktinya. Buktinya apa kamu cinta kepada Nabi? Nah, salah satu bukti ya kayak begini tadi. Melihat Nabi melakukan apa, kita mampu, kita ikuti. Kalau tidak mampu, nggak masalah, nggak harus. Karena memang ini hanya puasa sunnah. Tapi yang mampu silahkan diambil ini. Ini kesempatan sangat terbuka untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi. Dan nanti akan bersama Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita berjumpa dengan Nabi di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab majaa, bab riwayat yang datang fi fadli shaum, tentang fadilah puasa. Hadis 74, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, Rabbakum, Rabb kalian, yaqulu, mengatakan, berarti ini hadis qudsi, kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asyri amsalihha, 10 kali lipatnya, maksudnya pahalanya, ila, sampai, sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Wasaumu li, dan puasa itu untuk saya. Wa ana ajzibi, dan saya membalas dengannya. Wasaumu, dan puasa itu, junnatun, perisai, minan nari, dari api neraka. Wala khulufu, dan sungguh bau famis shaim, mulutnya orang puasa, atyabu, lebih wangi, indallahi, di hadapan Allah, min rihil miski, dari baunya minyak wangi misik. Wa in, dan apabila, jahila, berbuat jahil,
ala ahadikum kepada salah satu kalian jahilun seseorang yang berbuat jahil wa huwa shaim sementara dia sedang puasa falyaqul maka hendaklah dia mengatakan inni shaim aku sedang puasa. Dalam riwayat yang lain diulang 2 kali, inni shaim, inni shaim. Apa yang dimaksud as-shaumu li? Puasa itu untuk saya, untuk Allah. Padahal semua ibadah ya untuk Allah. Salat ya untuk Allah, menyembelih ya untuk Allah, sedekah ya untuk Allah. Yang dimaksud puasa untuk Allah itu maksudnya Allah memuliakan puasa sehingga dinisbatkan puasa itu kepada Allah. Padahal semua ibadah ya untuk Allah. Tapi ketika puasa disebutkan secara khusus, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kemuliaan. Contohnya seperti Baitullah, rumahnya Allah, maksudnya masjid. Semua rumah itu yang milik Allah. Rumah kita itu milik Allah, karena bumi ini milik Allah. Tapi kenapa masjid saja yang disebut rumah Allah? Rumah-rumah yang kita bangun tidak disebut rumah Allah. Itu untuk menunjukkan mulianya masjid, maka disebut rumah Allah. Demikian juga untanya Allah, naqatallah, itu unta yang dibawa oleh Nabi Saleh. Semua unta itu ya untanya Allah, Allah yang menciptakan. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, itu berarti unta khusus, unta mulia. Puasa juga begitu. Adapun yang dimaksud ajzibi, saya Allah membalas terhadap puasa, maksudnya Allah balas langsung sehingga malaikat tidak diwakili untuk masalah pahala puasa ini. Dengan kata lain, malaikat juga nggak tahu berapa pahala untuk orang puasa. Pahalanya dirahasiakan oleh Allah karena sangat besarnya pahala orang puasa. Para ulama mengatakan orang puasa pahalanya tidak bisa dihitung berdasarkan kalam Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa hitungan. Nah, sabirun orang-orang sabar ini termasuk di dalamnya puasa. Karena puasa itu sabar menahan diri dari makan, minum dan hubungan. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian yang dimaksud puasa itu perisai dari api neraka, maksudnya dengan sebab puasa kita tidak semangat berbuat maksiat. Nah, karena itu kita jauh dari neraka, itu maksudnya. Makanya para ulama mengatakan puasa perisai dari maksiat. Itu sama dengan sabda Nabi, puasa perisai dari neraka, tidak berbeda. Karena dengan sebab maksiat kita masuk neraka. Nah, maka boleh disebut sebagai perisai dari neraka, boleh juga disebut perisai dari maksiat. Bau mulutnya orang puasa lebih wangi di hadapan Allah daripada bau minyak wangi misik. Minyak wangi misik adalah minyak wangi yang berasal dari darahnya kijang. Tapi tidak semua darahnya, hanya di satu bagian tubuhnya. Kalau dibelah, ada yang jatuh, diperbaiki dulu. Salah satu bagian tubuhnya kijang, ada yang kalau dibelah itu keluar darah, namanya misik, wanginya sangat dahsyat. Dipakai hari ini, berhari-hari nanti akan masih wangi sekali. Maka hadis ini menunjukkan bekas-bekas ibadah kepada Allah akan dimuliakan oleh Allah. Orang puasa itu ibadah, ada bekasnya, yaitu bau mulutnya tidak enak. Kenapa? Karena perutnya kosong. Maka bekas ibadah dimuliakan oleh Allah. Termasuk bekas-bekas ibadah yang lain. Panjenengan suka sholat, suka sujud, karena tikarnya kasar, akhirnya jidatnya agak hitam-hitam. Nah, itu adalah bekas ibadah. Gak masalah, gak usah dihilangkan seperti itu. Tapi juga jangan disengaja untuk dibuat-buat. Kalau sujud ditekan-tekan sampai apa? Gosong, badoe, jangan begitu. Sujud normal saja. Tapi karena tikar kita memang kasar, ya otomatis ada bekasnya. Kalau orang-orang kaya yang biasanya sajadahnya tebal-tebal, jidatnya tidak hitam. Kenapa? Karena empuk sajadahnya. Meskipun setiap hari sholat malam dia, tapi nggak ada bekasnya karena empuk tadi. Nah, nggak ada masalah, nggak ada bekas atau ada bekas, nggak ada masalah. Tidak usah dibuat-buat. Kalau ada bekas, nggak usah susah untuk menghilangkan. Biarkan saja. Itu bekas ibadah baik. Kemudian di sini Nabi mengatakan, kalau kamu dijahili orang, kamu jawab, saya sedang puasa. Ini menjawabnya ini dengan suara yang keras menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak dibatin, tidak. Karena tujuannya untuk mengingatkan orang yang menengkari kita tadi. Kamu nggak usah berbuat jahil sama saya. Saya ini sedang ibadah kepada Allah. Kamu ikut ibadah saja. Karena kalau bertengkar itu berarti ibadah kepada setan, menuruti setan. Itu maksud kata-kata ini shaim.
Karena itu pendapat yang mengatakan bahwa ucapan ini shaim ini diucapkan dengan suara lirih atau dibatin dalam hati, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita mengingatkan orang yang berbuat jahil kepada kita. Makanya harus dikeraskan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.